Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi tentang mata pelajaran kewirausahaan yang materinya adalah membahas tentang ide, peluang usaha, dan memulai usaha. Ide dan peluang usaha. Ide, rancangan yang tersusun dipikirkan. Peluang usaha, sebuah kesempatan yang sudah pasti yang biasa didapatkan oleh seseorang dengan cara mengandalkan suatu potensi dan keahlian yang telah dimiliki oleh orang tersebut dengan cara memanfaatkan waktu dan kondisi yang ada. Jadi kalau dimaksud dengan ide itu sendiri adalah sebuah rancangan atau susunan yang sebelum kita ingin melakukan suatu usaha, misalkan contohnya usaha bermisi seperti skincare, seperti home care, atau makanan-makanan dan minuman itu terlebih dahulu harus dipikirkan idenya. Kemudian peluang usaha, sebuah kesempatan yang sudah pasti yang bisa didapatkan oleh seseorang dengan cara mengandalkan suatu potensi. Nah, jadi kalau mendirikan suatu usaha, kita harus lihat peluangnya terlebih dahulu. Layak tidak dikonsumsi masyarakat, layak tidak daya beli masyarakat itu. Kalau sekiranya diperuntukkan, kita mulai aja dari peluang usaha tersebut. Tapi kalau sekiranya 50-50 atau kurang optimal hasilnya, lebih baik memilih peluang usaha di tempat lain misalkan. Selanjutnya, menciptakan peluang usaha, pemenuhi kebutuhan konsumen, jual keunikan, duplikasi usaha lain, beri fasilitas tambahan, jual keterampilan, jadi agen, jual barang skon, buka kantor, dan beli waralaba. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Ya, jadi kita harus benar-benar mengerti apa sih di daerah yang kita mendirikan usaha itu kebutuhannya apa saja. Yang lebih tinggi itu apa saja, misalkan kita membuat peluang usaha seperti contohnya seperti beras. Nah, otomatis kan kalau mendirikan suatu usaha seperti pabrik beras, itu kan kebutuhannya itu sangat pokok, ya sangat umum sekali dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Jadi kemungkinan besar daya beli masyarakat itu tinggi. Terus jual keunikan. Nah, ini kalau jual unikan ini seperti apalagi di sekarang zaman serba instan ya. Jadi biasanya serba franchise. Jadi kebanyakan itu seperti minuman unik. Contohnya lain seperti sekarang ini seperti boba. Kalau makanan-makanan itu seperti ayam geprek, terus onion ring, dan lain sebagainya. Terus kemudian duplikasi usaha lain. Duplikasi usaha lain itu misalkan kita mendirikan suatu tempat makanan, usaha makanan, itu di sisi lain juga kita mendapat usaha minuman ya, di resto gitu. Jadi kalau misalkan kalau duplikasi lain-lain kan orang yang tidak niat beli jadi akhirnya membeli. Beri fasilitas tambahan ya, fasilitas tambahan seperti toilet, blower atau AC, dan juga pernak-pernik unik-unik supaya bisa dibuat tempat berfoto dan juga alat bermain anak-anak dan lain sebagainya. Terus kemudian jual keterampilan. Jual keterampilan, misalkan kita pandai menggambarkan, menghias makanan, kita lakukan supaya daya tarik konsumen itu tinggi. Terus jadi agen, kalau bisa kita berusaha untuk menjadi distributornya. Jual barang sekon ya, jual barang sekon ini lihat barangnya dulu, kalau memang sekonnya itu layak pakai kita jual. Kalau masih sekiranya barang cacat ya kemungkinan orang juga susah membeli. Terus buka kantor. Nah, buka kantor itu isinya dari dalam kantor itu sendiri biasanya isi manajemen keuangan, pemasukan dan pengeluaran apa dari usaha tersebut. Terus beli waralaba.
Kalau beri waralaba ini kalau kita sekiranya mampu untuk mendapatkan peluang usaha yang lebih baik, alangkah baiknya kita memberi waralaba. Apalagi beli waralabanya di dekat pusat keramaian ya atau perkotaan. Next, alasan memulai usaha, kebutuhan akan pengakuan diri. Kebutuhan akan untuk kebebasan ya. Jadi kalau untuk kebutuhan akan pengakuan diri itu semakin kita tinggi tingkat usaha yang kita lakukan itu semakin masyarakat sekitar itu mengerti hasil usaha kita. Berarti produk kita itu bagus dan juga lebih mengenal kita dan juga misalkan toko kita, hasil-hasil produk kita seperti itu. Terus kemudian untuk kebutuhan untuk kebebasan, kita kebebasan untuk menjual apa, konsumen meminta apa, kita bisa mewujudkannya. Terus kebutuhan pengembangan diri dan kepribadian. Kalau untuk kebutuhan dan pengembangan diri dan kepribadian itu kita harus menciptakan potensi yang baik dari diri kita jadi menjadi pengusaha yang baik dan menjadi pengusaha sukses dan menjadi panutan di lingkungan sekitar. Terus keamanan dan pengembangan aset. Nah, keamanan itu perlu ya, mungkin kita bisa menyewa jasa pengamanan seperti polisi atau jasa seperti ada security dan lain sebagainya. Biasanya kalau untuk ada yang tanya untuk tukang parkir, juru parkir itu biasanya tergantung kita kerjasamanya sama orang tersebut. Bisa tidak menjadi tim keamanan atau bisa tidak juga untuk menjagaannya daerah-daerah sekelilingnya, itu tergantung permintaan sebenarnya sih. Persepsi kemakmuran. Nah, persepsi kemakmuran itu adalah untuk kemakmuran seperti para pekerja. Nah, dimana kalau kita bisa memberikan kemakmuran pada pekerja, memberikan kenyamanan, mungkin seperti fasilitas yang enak, terus kemudian gaji yang memadai, itu sangat baik untuk usaha kita. Selanjutnya, sumber ide memulai usaha, pengalaman pribadi atau pengalaman kerja. Kalau pengalaman pribadi atau pengalaman kerja itu ya pasti ya, dimana kalau kita mendirikan suatu usaha pastinya juga ada pengalaman. Jangan coba-coba kalau tidak ada pengalaman untuk mendirikan suatu usaha, pasti ada baik buruknya pasti. Terus kemudian minat dan pendidikan. Nah, semakin tinggi ke pendidikan yang kita kerjakan, yang kita raih, itu semakin juga peluang usahanya itu lebih baik karena pengetahuannya juga lebih luas. Terus penemuan penemuan sengaja itu sama dengan seperti ide-ide kreatif ya. Semakin kreatif diri kita, juga peluang usahanya juga seperti baik, daya tertarikan para konsumen semakin tinggi. Relasi atau bisnis keluarga ya, kalau kerja sama bisnis keluarga ini biasanya kerjasamanya itu lebih baik, asalkan tidak ada masalah atau konflik dari keluarga tersebut, it's okay lah. Mencari ide baru dengan penuh pertimbangan. Ide-ide baru itu dengan penuh pertimbangan itu harus dipertimbangkan ya, karena ini juga pengaruh terhadap peluang usaha kita. Kalau ide peluang pertimbangannya bagus, jadi otomatis hasilnya juga akan bagus. Selanjutnya, cara memulai usaha baru. Merintis usaha baru, starting, membeli perusahaan lain, buying, kerjasama, manajemen, waralaba atau franchising. Faktor penting pertimbangan dalam merintis usaha baru. Pertama adalah bidang dan jenis usaha. Contohnya seperti pertanian, pabrikasi, konstruksi, pertambangan, keuangan, dan juga jasa. Terus kalau contohnya seperti bentuk usaha dan kepemilikan, perusahaan, perseorangan, persekutuan, perseorangan, dan firma. Tempat usaha yang dipilih adalah dekat dengan pasar, sumber tenaga kerja, bahan baku, dan penolong pertimbangan sosial ekonomi. Dan organisasi usaha, organisasi sederhana, garis fungsional, dan bentuk lainnya. Jaminan usaha yang mungkin diperoleh, lingkungan usaha baik mikro maupun makro ya. Jadi kalau untuk materi ini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan bisa japri saya.
Next ya, membeli perusahaan lain. Nah, bullying. Tahap kegiatan, analisis kemampuan, keterampilan, dan minat. Buat daftar calon, pemeriksa dan teliti calon-calon usaha yang akan dibeli, evaluasi keuangan, apakah dana cukup untuk membeli usaha tersebut, pastikan peralihan kepemilikan dengan benar dan sah, ya. Jadi kalau mau mendirikan suatu usaha ini berhubungan dengan yang namanya tempat ya, sebenarnya tempat perusahaan. Jadi kita harus benar-benar misalkan membelinya eh, dengan benar-benar perlu perlu hati-hati, perlu kerjasama. MOU-nya bagaimana? Karena apabila kalau kita membeli ke perusahaan lain, kalau tempatnya misalkan seperti tidak ada mungkin jaminan seperti sertifikatnya juga kosong, asal usulnya bagaimana, itu biasanya akan menimbulkan ya konflik. Membeli perusahaan lain. Nah, aspek yang harus diperhatikan, alasan pemilik penjual sebuah usaha, bagaimana kondisi fisik perusahaan tersebut, potensi produk dan jasa yang dihasilkan, aspek legal perusahaan dan juga kondisi keuangan di masa yang lalu. Ini membeli perusahaan lain sama juga membeli perusahaan lain kalau seperti pembelian seperti tempat. Nah, kalau ini bedanya cuma pembelian seperti produk usaha orang yang dijual kepada kita. Misalkan orang tersebut ingin sudah down, sudah tidak lagi ingin berusaha memberikan suatu usaha, misalkan asetnya dijual kepada kita, kita harus memilikikan aspek-aspek tersebut. Terus untuk kelebihan dan kekurangan bullying. Kelebihannya yang pada bayi ini, perusahaan yang berhasil diharapkan akan terus berhasil, seperti lokasinya mudah bagus dan juga memiliki karyawan dan pemilikan baru dapat langsung menjadi bisnis, pemilikan baru dapat bermanfaat. Tapi kalau ada kekurangannya, kecenderungan nilai perusahaan rendah, apalagi perusahaan-perusahaan yang sudah nilai usahanya tuh sudah mulai mau mengalami kebangkrutan ya. Pemilikan lama mungkin telah menciptakan citra buruk, bisa. Oke, karyawan lama mungkin tidak sesuai dengan perusahaan pemilik baru, biasanya ketidakcocokan. Lokasi fasilitas bersedia mungkin sudah usang dan juga perubahan dan inovasi sulit dijalankan. Freshing waralaba. Nah, suatu sistem distribusi di mana pemilik bisnis yang semi mandiri membayar iuran dan royalti kepada perusahaan induk. Nah, terus merupakan kerjasama manajemen. Inti usaha freshing adalah memberikan hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk dan juga produsen dari barang dan jasa dengan induk atau merek tertentu membeli hard kepada individu. Nah, intinya kalau waralaba ini seperti kita menyewa suatu tempat ya kepada perusahaan lain. Misalkan contohnya waralaba ya seperti tempat seperti pertokoan itu ya, jadi di situ ada wisata kuliner, jadi ada penjualan makanan minuman juga aksesoris lainnya. Itu menyewa tempat dengan perusahaan lain dengan tiap bulannya membayarkan uang sewa. Selanjutnya starting vs buying dan juga freshing, dan juga ini kelebihannya untuk start. Kelebihannya gagasan murni, bebas beroperasi, fleksibel dan mudah diatur. Tapi kalau kelemahannya belum dikenal, penuh ketidakpastian dan juga kurang daya saing. Kalau kelebihannya lokasi sudah cocok, karyawan dan pemasok sudah berpengalaman, sudah siap operasi. Kalau untuk kelemahannya, persyaratan yang ada biasanya lemah, peralatan tidak efisien dan sulit diinovasi. Untuk kelebihan dari freshing itu ada penggunaan nama dan merek terkenal, siap manajemen dan juga siap operasi. Kalau kelemahannya tidak mandiri, lebih menguntungkan, fasisor dan juga terdomisi. Oke, demikian dulu materi kewirausahaan dengan pembahasan tentang peluang usaha. Jika kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa tanya ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.